Catat mewah. Ya, Catat mewah. iya. Gede makanya tahu yang kelihatan Ustaznya sih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini Allah memberi sehat dan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dengan kajian bersama guru kita Bapak Yadi Abdul Haris. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah Rajab Sya'ban. Akhirnya nanti kita akan disampaikan oleh Allah bertemu dengan kita yang sudah suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wassalam senantiasa dan selalu dilimpahkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para dan sahabatnya. Kita awali acara ini dengan pembacaan buku kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Taala wa ala alihi wasallam. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Dr. Yadi Abdul Haris dan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada beliau dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustaz, para jamaah sholat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara kajian rutin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba untuk memulai dan nanti mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan puasa Ramadan, karena kemungkinan bulan depan sudah melampaui insyaallah. Bapak Ibu sedaya, setiap akhir bulan Sya'ban Gusti Kanjeng Nabi ini pidato ceramah kepada para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir yaum min Sya'ban faqala. Jadi Gusti Kanjeng Nabi berpidato di akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Ibu berpidato, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Khitabnya nas, qad adhallakum syahrun 'azim. Telah dekat akan datang kepadamu syahrun 'azimun, bulan yang agung, mubarakun yang diberkahi. Syahrun merupakan bulan fihi lailatul khairun min alfi syahr, yang di dalamnya terdapat malam yang keutamaannya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ja'alallahu ta'ala siyamahu faridatan, di mana pada bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Puasanya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, meskipun di malam-malam yang lain juga disunahkan, tapi ada tekanan
biasanya tidak pakai witir, biasanya tidak pakai i'tikaf, itu semuanya kita lihat berbondong-bondong untuk kemudian menghidupkan malamnya bulan Ramadan. Nah, ini kisah penting. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Barang siapa yang melaksanakan kesunahan perbuatan baik pada bulan Ramadan, perbuatan baik yang sifatnya sunnah pada bulan Ramadan, karena kaman adda fariidatan fima siwa, maka nilainya sama dengan perbuatan wajib di luar Ramadan. Jadi harus diperhatikan. Bisa jadi usia seseorang itu sama, mungkin 65 itu miskin. Cuma pundi-pundi pahala ini beda. Kenapa? Yang satu ngerti ilmu, yang satu tidak ngerti ilmu. Gak ngerti informasi bahwa perbuatan sunnah pada bulan Ramadan nilainya sama dengan perbuatan wajib di luar Ramadan. Gak ngerti itu, sehingga penyikapan yang bersangkutan terhadap bulan Ramadan ya biasa-biasa saja. Tapi karena kita punya ilmu, karena kita senang mendatangi majelis taklim dan seterusnya, di sini luar biasa. Di Ustaz Penggerak Sebuah, Ustaz Agus ini, kalau kaget ternyata waktu ini sambil bapak gitu. Terus ilmulah yang kemudian menuntun kita. Nah, umpamanya buatan gak ada ilmu, buatan gak ada pemahaman, buatan gak ada pengetahuan, jadi ya kita. Gitu. Oleh sebab itu, sampai dikatakan, sering saya katakan, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun baru saking penting. Gitu. Terus dikatakan man taqarraba fihi, barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah di dalam bulan Ramadan dengan sebuah perbuatan sunnah, napa salat sunnah, napa mawon iki sedekah macam-macam, karena kaman adda fariidatan fi ma siwahu, maka nilainya sama dengan perbuatan wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Bagaimana kalau seandainya pada bulan Ramadan itu kemudian misalnya melaksanakan perbuatan wajib, waman adda fariidatan fihi, barang siapa yang melaksanakan perbuatan wajib di bulan Ramadan, kita sholat zuhur, kita sholat asar dan seterusnya, karena kaman adda sab'ina fariidatan fima siwa, maka nilainya sama dengan perbuatan wajib yang kita laksanakan di luar Ramadan 70 sab'ina fariidatan. Oleh sebab itu kudu diperhatikan. Kemungkinan bisnis akan meningkat. Si kuliner pesanan itu kuat. Jajan-jajan karena persiapan pun sampai kemudian itu melalaikan kita dari perbuatan wajib yang wajib untuk kita laksanakan. Jangan sampai lali sholat. Ini masih penting malih menekan. Ini hadis panjang. Mamfaqahu fihi sha'iman. Barang siapa yang memberi buka puasa, barang siapa yang memberikan takjilan, orang yang berpuasa, karena lahu maghfiratan min dzunubihi wa itqarabatihi minan nar, maka dia mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya, wa itqarabatihi minan nar, dan pembebasan dari api neraka, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyam min ajrihi syai'un, dan dia memiliki pahala sebagaimana pahalanya orang yang puasa, sama sekali tidak mengurangi pahalanya orang yang puasa. Itu luar biasa. Terus ini dimanfaatkan.
Kita tahu lingkungan kita mana boxing kosong, itu ngertos. Bisa jadi mereka miskin, tapi ibadahnya luar biasa. Ini budiman, karena nilainya satu mendapatkan 3 keuntungan ini. Kita mendapatkan ampunan, dapat pembebasan dari api neraka. Kemudian yang ketiga itu adalah mendapatkan pahala yang senilai dengan pahalanya orang yang puasa, dengan tidak mengurangi sama sekali pahala yang memang dimiliki oleh orang yang berpuasa itu. Nah, terus takjilan itu luar biasa, luar biasa itu. Kalau kita ini juga konsekuensinya cukup ngomong-ngomong kalau menjunjung di bisa itu berarti lah. Ya ada apa-apa kita. Itu seperti itu. Ada komplain dari para sahabat ketika Gusti Kanjeng Nabi menjelaskan seperti itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nufattiru bihi shaim. Tidak semua kita Gusti Kanjeng Nabi memiliki kelebihan yang bisa memberikan takjilan, yang bisa memberikan makanan. Kami pas-pasan Gusti Kanjeng Nabi ada komplain semacam itu dari para sahabat ketika menjelaskan penjelasan Gusti Kanjeng Nabi bahwa ketika kita memberikan takjilan, memberikan makanan kepada orang yang puasa, maka ada 3 kelebihan, ada 3 keistimewaan, ada 3 bonus yang kemudian diberikan kepada kita. 1 ampunan, 2 pembebasan dari api neraka, yang ketiga itu adalah mendapatkan pahala yang senilai dengan pahalanya orang yang puasa. Betul. Sedaya saking kita Gusti Kanjeng Nabi itu mampu memberikan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ya apa jawaban Gusti Kanjeng Nabi? Yuqillahu hadza thawab man fattara sha'iman ala taqatil badan aw tamratin aw syarbatin min ma'in. 3 hal yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi, tidak harus kemudian secara sempurna kita memberikan makanan bergizi gratis misalnya. Tidak harus MBG, makanan bergizi gratis. Tidak harus. Nggak ada yang kita apa? Kalau nggak ada apa, Ustaz mau nggak diberikan? Cukup nih buat. Kalau nggak ada kurma, tapi seperti ini Ustaz terbatas sekali. Mau nggak? Kita nggak ada kola. Mau nggak? Itu sudah dianggap mendapatkan 3 keuntungan yang tadi saya sebutkan itu. Bahkan di sini dikatakan waman asba'a sha'i, barang siapa yang mengenyangkan, berarti MBG, makanan bergizi gratis, mengenyangkan. Waman asba'a sha'iman sabahullahu min haudi, maka Allah akan memberikan minuman kepada yang bersangkutan dari telaga saya, di mana minuman itu kalau seandainya sudah meminumnya la yadhma'u hatta yadkhulal jannata, di mana tidak akan merasa dia itu haus lagi sampai kemudian masuk neraka atau masuk surga. Ini penting kemudian ditegaskan. Sampai kita memberikan kualitas makan, sampai kemudian orang yang puasa itu kenyang, itu bonusnya tidak hanya tadi 3 itu, tapi dia diberi minuman dari telaganya Gusti Kanjeng Nabi, di mana kalau seandainya orang sudah minum dari telaga itu tidak akan merasa kehausan sampai yang bersangkutan masuk surga. Oleh sebab itu ini pemahaman. Monggo. Kita beli pulsa kuat, beli data pakai data kuat, beli ini kuat. Kenapa? Kalau seandainya kemudian ini kok boten ya. Ini penting untuk kemudian kita tegaskan. Monggo. Kita bisa misalnya orang miskin itu kemudian sedino langsung 1 bulan penuh misalnya. Ya mungkin pokoknya wonten pikiran kita, janganlah kita memiliki pandangan bahwa sedekah bisa mengurangi harta kita. Bal yazdadu, bahkan akan tambah
Nah, ini mobil kula dicoba. Nggih. Kula anti proposal. Mboten nate pondok niku minta proposal niku mboten nate. Nggih. Tapi kita tidak takut untuk melakukan sedekah. Seperti yang saya katakan, saya punya gerakan. Apa itu? Yang pertama, mendata anak yatim, janda-janda tua yang ada di sekitar kami, untuk kemudian kita beri subsidi setiap bulannya itu 100. Ini ada 18 kan. Ya. Kita memberikan pinjaman gratis atau pinjaman tanpa bunga sebagai upaya atau ikhtiar kita untuk mengurangi yang namanya rentenir. Karena rentenir tidak bisa diberantas dengan cara sekedar berfatwa itu. Harus pertama dipinjami 250 sampai sekarang kuat tadi. Naik tingkat dan bertenaga 500, naik tingkat dan bertenaga 750, naik tingkat dan bertenaga 1 juta, naik tingkat dan bertenaga itu 1,5 juta. Gitu. Kayak umpamanya saking dengan wonten tonggo yang miskin butuh kursi roda mau ke kami setiap bulan itu mengeluarkan tiga meskipun saya coba ambil uang dari sini pinjam tapi pinjam selamanya kayak umpamanya sampun kemudian ojo tidur karena pinjam itu seleno sing niku kok pas tidur betul mau jenengan niki jamaah pokoknya miskin kalau kaya jangan kaya sampai itu paradigma berpikirnya adalah harus jadi al-yadul ulya, tangan di atas. Ojo senengane nerima terus al-yadul ulya sampai nggih berkah menjadi. Nggih berkah. Cirine wong sugih, cirine calon sugih adalah wek umpamanya sudah tidak lagi peduli pada uang. Itu ciri wong akeh sugih. Kok diluk-diluk ngitung terus kan. Itu cirine wong sing suwi ini. Suwi ini. Oh hitung-hitungan terus. Kalau gak ada jamaah untuk haji pun sepuh bro. Oh, iku mesti ngomong gue kok. Terus sampai nopo nggih, dan terus mboten iling sampai nek iling kabeh duwe tok sing dikan. Ya ampun. Niku seperti itu. Terus penting untuk kemudian ditegaskan bahwa bulan Ramadan itu keistimewaannya cukup luar biasa. Monggo kita manfaatkan. Karena seperti yang tadi saya katakan, bisa jadi umur kita itu sama, tapi pundi-pundi pahala itu beda, lebih disebabkan karena kita banyak menyerap informasi yang kalau seandainya itu kita praktekkan, kalau seandainya kita amalkan, itu luar biasa. Ya, itu seperti itu. Ada hadis lagi yang kemudian penting untuk kemudian ditegaskan dan ini harus menjadi renungan bersama tentang bulan Ramadan. Nomor itu idza dakhala Ramadan, apabila Ramadan sudah masuk, futihat abwaabul jannati, maka pintu-pintu surga itu dibuka semua. Wa ghulqat abwaabun nari, dan pintu-pintu neraka itu kemudian ditutup semuanya. Wa suffidat asyayatin, dan setan-setan itu semuanya dibelenggu. Jangan akan tanya, Ustaz, setan dibelenggu, tapi kok pancet orang kemaksiatan? Gitu. Penting untuk kemudian ditegaskan bahwa kemaksiatan tidak